Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Gizi Kuliner Dasar, saya akan menjelaskan mengenai pola makan Indonesia dan juga pengolahan bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi makanan itu bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan, untuk memenuhi kebutuhan gizi saja, tapi makanan juga merupakan bagian dari budaya. Ya, makanan Indonesia mencerminkan budaya masyarakatnya. Ya, makanan Indonesia itu sangat beraneka ragam. Karena apa? Karena suku di Indonesia juga sangat banyak ragamnya. Ya, makanya makanannya pun berbeda-beda, mencerminkan budaya dari masing-masing sukunya, ya. Indonesia ini kan dulunya sebagai tempat perdagangan antar benua, ya. Makanya dulu Indonesia jadi rebutan karena apa? Karena banyaknya rempah-rempah. Ya, jadi di sana banyak bumbu. Kekayaan alam Indonesia ini banyak rempah-rempah untuk bumbu masak juga, ya. Karena Indonesia tadi sebagai tempat perdagangan antar benua, maka banyak makanan Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya dari negara lain juga. Ya, seperti ada dari India, Timur Tengah, Tionghoa, Eropa, dan Melayu. Ya. Lalu Indonesia bagian barat dan bagian tengah juga berbeda dengan Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia barat dan tengah, makanan pokoknya sebagian besar masih nasi yang disajikan dengan lauk pauknya. Ya, dan seringkali sambal itu tidak ketinggalan, tidak boleh ketinggalan di setiap menu makanan Indonesia barat dan tengah. Kalau Indonesia bagian timur, ini ada pengaruh dari budaya Pasifik, di mana di sana juga banyak sagu, ya, banyak tanaman sagu, dan sagu ini sebagai makanan pokoknya. Lalu ada pengaruh masakan Tionghoa seperti bakpao, mie, nasi goreng, itu sebenarnya pengaruh dari budaya Tionghoa, masakan Tionghoa. Makanan Indonesia yang pengaruh dari barat ini berbeda, ya. Kalau makanan barat atau biasa kita sebut makanan kontinental, ini disantapnya berurutan. Pertama ada appetizer dulu, lalu ada main course, makan utama, lalu ada dessertnya. Kalau makanan Indonesia enggak. Makanan Indonesia ya udah sekali makan ya di situ ada nasi, lauk pauk, sayurnya. Ya, paling beberapa menjadikan buah sebagai pencuci mulutnya. Gitu. Kemudian nanti appetizer-nya, makanan pembukanya itu biasanya disantap sebagai makanan selingan. Makanan yang manis-manis itu biasanya disantap bareng makanan selingan ketika snack time, misalnya jam 9 atau 10 pagi disantap bareng teh atau kopi, gitu ya. Makanan utama ini 2-3 kali sehari. Dengan nasi atau pengganti nasi bisa ubi, jagung, ya. Lalu ada lauk pauknya, hewani dan nabati, ya. Ada sayur dan buah seringkali digunakan sebagai pencuci mulut. Lalu ada makanan selingan 2-3 kali sehari. Makanan selingan ini diantara makan berat. Makanan pokok. Dalam pengolahannya, makanan pokok ini dapat disajikan terpisah dari lauk pauknya atau dijadikan satu. Ya. Atau dimasaknya bisa sekaligus dengan lauk pauk dan sayurannya. Ini yang disebut dengan hidangan sepinggan. Ya. Dimasak terpisah, disajikan terpisah. Misalnya kalau kalian makan di restoran Padang, restoran Padang yang cukup ternama, biasanya nanti kalian dikasih nasi, terus
dikasih lauk pauknya dan sayurannya di piring-piring yang berbeda. Itu nanti kalian tinggal milih mau makan yang mana saja. Itu terpisah. Atau bisa juga seringnya sih disajikan bersama-sama ya. Kita makan ya nasi, dalam satu piring ada nasi, lauk pauk, sayurnya. Gitu. Kemudian pola makan Indonesia dan makanan pokok ini akan memberikan rasa kenyang, otomatis ya. Katanya kalau nggak makan nasi orang Indonesia tuh belum makan. Walaupun tadinya misalnya udah makan gorengan, udah makan roti banyak, tapi belum makan nasi, disebutnya belum makan. Itu Indonesia banget ya. Karena ini akan memberikan rasa kenyang makanan pokoknya. Kemudian lauk hewani akan memberikan rasa nikmat. Sayuran ini memberikan rasa segar dan biasanya membangkitkan selera makan dan melancarkan proses pencernaan. Buah ini digunakan sebagai pencuci mulut. Bagaimana pengolahan makanan pokok? Apa saja makanan pokok? Makanan pokok yaitu makanan sumber karbohidrat ya, yang mendominasi saat makan utama. Ada dari jenis serealia seperti padi, jagung, sorghum, kalau di luar ada gandum. Lalu ada jenis umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar. Serealia yang menjadi makanan pokok di Indonesia tentunya ada beras. Beras putih, beras merah, atau mungkin sekarang mulai banyak yang mengkonsumsi beras hitam, dan juga ada jagung. Lalu beras ketan ini seringnya dijadikan makanan selingan ya. Misalnya ketan serundeng, ketan duren, itu untuk selingan. Jarang dijadikan makanan pokok, disajikan bersama lauk pauk ini jarang. Pengolahan beras. Yang pertama adalah nasi. Makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Nasi, beras dibersihkan, dicuci ya. Saya rasa semua harusnya sudah bisa masak nasi, sudah pernah masak nasi. Minimal masak nasi pakai rice cooker lah ya. Ya, setelah dicuci, dimasak ya dengan menggunakan media air. Lalu masak nasinya bagaimana caranya dan cara diliwat, yaitu proses memasak beras dengan cara direbus dengan air hingga airnya habis. Ya, total diliwat nggak pakai dikukus ya. Jadi semuanya direbus. Ya, beras dan air dimasukkan ke panci, kemudian dimasak dengan api kecil. Perbandingan beras dan airnya 1:2 atau 1:3, tergantung jenis berasnya, beras pulen atau beras perak. Ya, ada juga dikenal nasi liwet. Kalau nasi liwet itu selain dimasak dengan air, beras juga dicampur dengan bumbu-bumbu ya, seperti misalnya bawang putih, salam, serai, ada yang dicampur dengan teri, santan. Bisa jadi nasi liwet ya. Kalau orang Sunda nih biasanya suka liwetan. Cara masak nasi yang lainnya ada dengan dikukus. Ya, jadi beras diaron dulu baru dikukus. Setelah dicuci, beras dimasak dengan air hingga matang, hingga setengah matang ya, hingga setengah matang. Lalu setelah itu dikukus pakai panci kukus hingga nasinya jadi empuk. Lalu beras dikukus 2 kali. Cara lainnya beras bisa dikukus 2 kali dengan langkah beras dicuci, lalu masukkan ke panci kukus. Alas pancinya itu biasanya dialasi daun pisang ya. Lalu kukus hingga setengah matang. Setelah itu kasih air panas sampai airnya habis, lalu dikukus lagi. Cara masak nasi dengan rice cooker ini saya kira paling mudah ya. Tinggal beras dicuci, dikasih air, masukkan ke rice cooker. Jangan lupa tombolnya ya dicetrekan ke posisi cook. Jangan nanti ketika kalian sudah lapar mau makan, ternyata masih berbentuk beras, belum jadi nasi karena kalian lupa mencet tombolnya. Ya.
Variasi lain dalam memasak nasi bisa dengan selubung bambu, batok kelapa, atau dibungkus daun pisang. Ini yang akan menghasilkan aroma yang berbeda-beda. Kemudian ada nasi tim. Kalau untuk membuat nasi tim ini perbandingan beras dan airnya adalah 1:4 ya. Menggunakan 2 panci. Yang pertama, panci pertama diisi air mendidih. Panci kedua, ini ukurannya lebih kecil dari panci pertama, diisi beras dan air ya untuk ngetim. Oke, kemudian menggunakan perantara panas air otomatis ya. Lalu hasilnya nasinya akan lebih lembek daripada nasi biasa. Keuntungan membuat nasi tim ini, nasinya tidak dapat gosong, ya, kecuali kalau air di panci bawahnya habis. Lalu yang ketiga, pengolahan beras bisa menjadi bubur. Konsistensinya lebih halus dan lebih lembut daripada nasi tim. Ya, bubur ini ada bubur kental dan juga bubur encer. Kalau bubur kental, perbandingan beras dan airnya 1:7 sampai 1:10. Tapi kalau bubur encer, perbandingan beras dan airnya 1:10 sampai 15. Ya. Dalam membuat bubur ini bisa menggunakan air, santan, susu, ataupun kaldu. Ya, bisa juga dicampur dengan sayuran atau sumber protein seperti daging, ayam, ya. Lalu ada nasi gurih. Nasi gurih ini beras dimasak dengan bumbu dan santan. Jika ditambah kunyit, hasilnya akan jadi nasi kuning. Ya. Kalau nggak pakai kunyit, jadinya nasi uduk. Umumnya, selain santan, juga menggunakan daun salam dan serai agar lebih wangi. Lauk pauknya bervariasi, ya. Kemudian biasanya disajikan bersama lalapan sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada buras. Buras ini biasanya dijadikan makanan selingan, ya. Bahan dasarnya beras, dimasak dengan santan, lalu dibungkus daun. Bentuknya pipi. Biasanya dimakan dengan aneka soto dan dicocol sambal kacang. Ya. Ini hampir mirip lontong, hanya saja cara membungkusnya berbeda. Selanjutnya ada lontong atau ketupat, ya, makanan pokok beras yang dibungkus daun kemudian direbus. Ya, jadi menggunakan daun pisang kalau lontong, kalau ketupat menggunakan daun kelapa. Ya, bisa dengan beras langsung atau beras yang sudah diaroni. Waktu memasaknya cukup lama, 3-4 jam. Bahkan kalau misalnya mau lebih awet lontongnya, itu bisa lebih dari 4 jam ya. Direbus 4-6 jam ya. Beras dicuci bersih dulu, direndam 30 menit, lalu berasnya dimasukkan ke selongsong ketupat, lalu dimasak direbus ya. Bagaimana pengisian selongsongnya? Kalau beras perak, diisinya kurang dari setengah selongsong. Kalau berasnya pula diisinya lebih banyak ya. Pada saat merebus ini harus semuanya terendam. Ya, perlu dibolak-balik atas bawahnya dibolak-balik ya. Lalu ada bacang dan arem-arem. Ini seperti lontong yang dalamnya berisi lauk pauk, bisa daging ayam, dan ada sayuran seperti wortel, kemudian bisa juga ada kentangnya. Bedanya apa bacang dan arem-arem? Daun pembungkusnya. Kalau arem-arem itu menggunakan daun pisang. Kalau bacang bisa juga sih menggunakan daun pisang, tapi biasanya menggunakan daun bambu ya. Cara membungkusnya pun berbeda. Kalau arem-arem, cara membungkusnya hampir seperti lontong, hanya dia lebih kecil ya. Kalau bacang dibungkusnya biasanya bentuknya seperti segitiga, ya. Bumbunya juga beda ya. Kalau arem-arem dimasaknya menggunakan santan, kalau bacang menggunakan minyak. Lalu ada nasi biryani. Nasi biryani ini adopsi dari
India, dan ada sejenis nasi biryani, nasi kebuli, nasi mandi, itu dari Timur Tengah ya. Nasinya dimasak dengan bumbu-bumbu dan mentega. Bumbunya ini strong ya. Lalu serealia, selain nasi, selain beras, ada jagung. Bisa diolah menjadi apakah jagung ini? Sama bisa jagung pipil. Jagung yang sudah tua, ya, kering dipipil, ya. Jagung pipil ini bisa dimasak menjadi grontol. Caranya dengan jagung pipil direndam beberapa jam atau bisa juga semalaman. Lalu direbus setengah matang. Setelah itu dicuci, lalu direbus lagi, lalu angkat dan tiriskan setelah matang dan jagungnya agak pecah-pecah. Ya, biasanya dihidangkan dengan lauk pauk atau dengan kelapa parut ditambah garam dan gula. Ada nasi jagung. Ini jagung pipil ditumbuk kecil-kecil seperti butiran beras, ya. Akan menjadi beras jagung. Ya, beras jagung dicuci, dimasak dengan air, jadilah nasi jagung, ya. Perbandingan jagung banding airnya ini bisa saja sama dengan perbandingan beras dan air atau bisa ditambahkan sedikit lagi airnya karena jagung ini lebih menyerap air. Nasi jagung ini biasanya lebih perah dan tidak lengket dibandingkan nasi beras, tapi proses memasaknya akan lebih lama. Dan jagung segar direbus, kalau jagungnya manis juga enak, hanya direbus saja atau dikukus saja. Atau dibakar ya. Atau misalnya jagung rebus nanti dikasih keju, kalau sekarang ya dikasih keju, mayones, kental manis. Pokoknya banyak sekali olahan jagung ya. Kulit jagung ini disebutnya klobot. Bisa juga dibuat menjadi tepung jagung. Bagaimana membuat tepung jagung? Yaitu jagung dipipil. Jagung yang dipipil ini yang harus benar-benar tua dan kering. Lalu dicuci, direndam beberapa jam, tiriskan, lalu ditumbuk sampai halus. Ya, dapat dari tepung jagung ini dapat dimasak menjadi nasi jagung yang lebih halus. Disebutnya tiwul jagung. Ya, jadi tepung jagung diperciki air sampai lembab, lalu dikukus hingga matang. Ini disajikan sebagai nasi jagung atau tiwul jagung. Ya, hidangan lain bisa bubur jagung atau beberapa makanan selingan lainnya. Selanjutnya ada umbi-umbian. Umbi-umbian ini bisa direbus, dikukus, atau digoreng. Diolah menjadi bahan setengah jadi sebelum diolah menjadi makanan pokok. Contoh singkong diolah menjadi tepung gaplek, lalu tepung gapleknya diolah menjadi tiwul. Ya, bahan setengah jadinya kan tepung gaplek, nah, makanan pokoknya tiwul. Ya, bisa dihidangkan bersama singkong. Ini mengandung glikosida dalam jumlah yang bervariasi. Glikosida ini sianida ya. Glikosida lebih besar dari 100 mg per 1 kg singkong. Ini singkongnya akan terasa pahit. Tapi kalau glikosidanya di bawah 100 mg, ini singkongnya masih manis. Ya, jadi glikosida inilah yang menyebabkan rasa pahit di dalam singkong ya, di dalam perut. Ketika dicerna, glikosida ini akan diubah menjadi hidrogen dan menyebabkan keracunan. Masa tahan paling lamanya 3 hari. Cara menyimpannya dengan dikupas, dipotong-potong, dicuci, lalu direndam air. Airnya harus sering diganti ya. Ini agar menghilangkan asam hidrogennya. Cara memasak singkong bisa direbus, dikukus, digoreng, dikobek, atau dibuat sawut singkong, getuk, kue. Nah, singkong berwarna kuning ini biasanya disebut singkong mentega, mengandung beta-karoten atau provitamin A. Olahan singkong selanjutnya ada gaplek, yaitu singkong dikupas, dipotong tipis, lalu dijemur sampai kering. Ya, gaplek itu bisa ditumbuk menjadi tepung gaplek ya. Dari tepung gaplek ini
bisa diolah menjadi tiwul dan gator. Kalau untuk cara memasak tiwul, yaitu tepung gaplek tinggal dipersiki air sampai lembab. Lalu dikukus sampai matang sekitar 15-20 menit. Ya, akan dihasilkan tiwul. Kalau untuk membuat gatot, ini gapleknya dibasahi, lalu dikeringkan, lalu dibasahi lagi, dikeringkan lagi. Diulang sampai beberapa kali hingga warnanya berubah menjadi kehitaman, ya. Lalu kemudian dikukus kalau mau disajikan. Kalau dikukus akan menjadi agak kenyal setelah matang, ya. Ubi jalar. Ubi jalar ada yang berwarna putih, merah, kuning ataupun ungu. Kalau kuning dia mengandung karoten, kalau ungu biasanya dia mengandung antosianinnya tinggi, ya. Bisa direbus, dikukus, digoreng, dibakar atau dibuat kue. Kentang. Kentang ada kentang kuning, kentang hitam, kentang merah. Kentang yang baik itu setelah dimasak akan empuk dan kulit mudah terkelupas. Kentang kuning rasanya lebih gurih, ya, dan banyak dimanfaatkan dalam kuliner. Kentang bisa direbus, digoreng, dibuat puré, dibuat keripik, atau dibuat tepung kentang. Ya, jadi makanan pokok ini sangat banyak dan hanya terbatas pada nasi, ya. Talas. Talas ini ada yang gatal, ada yang tidak gatal. Kalau yang tidak gatal ada talas bote, talas garbu, talas lumbu. Kalau talas gatal, talas sente. Setelah dikupas, talas ini harus dicuci bersih karena dia berlendir, ya. Nyucinya biasanya menggunakan air garam agar lendirnya lebih mudah hilang. Bisa direbus, dikukus, goreng, atau dibuat tepung yang nantinya bisa digunakan untuk membuat produk kue misalnya. Lalu ada aci atau tepung kanji atau tepung tapioka, ini dari pati singkong. Jadi singkongnya diparut, lalu tambah air, diremas-remas. Setelah saringnya keluar semua, diperas. Ampasnya dibuang, air perasannya ini diendapkan. Endapannya ini diambil dan dijemur sampai kering, ya. Itu menjadi tepung tapioka. Aci yang berkualitas baik berwarna putih, bila tepung diremas akan terasa licin dan terdengar bunyi gemerisik. Pengolahan tepung. Tepung ini terbuat dari padi-padian atau umbi-umbian. Tidak larut air, tepung ini akan mengendap, ya. Jika dipanaskan sambil diaduk-aduk akan mengembang dan mengental. Terjadi gelatinisasi. Tepung akan mengental pada suhu 64-72 derajat Celcius. Lalu matang pada suhu 109 derajat Celcius. Makanya misalnya kalian membuat bubur sumsum itu harus hati-hati, itu kan dari tepung beras, ya. Tepung beras diberi air. Jadi sebelum airnya panas itu harus benar-benar diaduk agar tidak membentuk gumpalan, ya. Tepung beras ini dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling sampai halus, lalu dikeringkan, jadi bisa tahan lama, ya. Ini banyak sekali digunakan untuk beraneka ragam makanan, terutama makanan selingan, kue-kue basah, kue-kue tradisional itu banyak menggunakan beras, ya, tepung beras, ya. Dan tepung beras juga bisa dibuat menjadi bihun, ya. Selain dari jagung, bihun juga bisa dari tepung beras. Ya, lalu tepung ketan, ini tepung ketan lengket, ya, dari beras ketan yang dimasak menjadi berbagai makanan kecil. Tepung ketan ditambah santan itu biasanya tidak lengket lagi, ya. Tepung terigu berasal dari gandum, ya. Bisa diolah menjadi aneka roti, cake, pastry, ya. Makanan pokok dari tepung terigu ada mie, makaroni, spaghetti, vermicelli, berbagai jenis pasta itulah, ya. Cara memasaknya dengan direbus atau siram air dingin agar tidak lengket, lalu masak sesuai dengan resep. Tepung terigu ini ada beberapa jenis, ada tepung terigu protein rendah,
protein sedang dan protein tinggi. Kalau protein rendah, kadar proteinnya hanya 6-8%. Ini untuk membuat adonan yang tidak memerlukan tekstur kenyal dan elastis ya. Ini tepung terigu tahan lama. Biasanya mereknya Cap Kunci Biru ya. Bisa untuk biskuit yang tidak memerlukan mengembang banget gitu ya, atau misalnya untuk kerupuk, kue cubit, wafel. Lalu tepung terigu protein sedang, kadar proteinnya 8-11%. Ya, ini tepung terigu serbaguna. Ya, biasanya mereknya Segitiga Biru ya untuk gorengan dan aneka kue basah. Kalau protein tinggi, kadar proteinnya 11-13%. Ini untuk memerlukan makanan yang butuh mengembang banget ya, seperti roti, donat, pasta, mie. Itu mereknya biasanya Cakra ya. Lalu hidangan sepinggan, apakah itu hidangan sepinggan? Yaitu hidangan yang dalam pengolahannya, dalam proses memasaknya itu antara makanan pokok, lauk pauk, sayurnya itu masaknya berbarengan ya. Sayang. Atau bisa juga masaknya nggak berbarengan, masaknya terpisah lalu dihidangkannya dalam satu wadah ya. Seperti misalnya bubur ayam. Itu kan masaknya buburnya sama ayamnya nggak berbarengan ya kalau kalian beli bubur ayam. Tapi disajikannya dalam satu wadah, dicampur. Bahkan ada yang makannya harus dicampur, diaduk ya, untuk yang kaum bubur diaduk. Tapi ada juga nih yang makan bubur nggak diaduk, malah lebih enak gitu. Bubur untuk hidangan sepinggan ini bisa jadi makanan utama ataupun selingan. Bahan makanan pokoknya bisa berupa beras ataupun pasta ya. Bahan makanan lain ada sumber protein hewani dan nabati ya. Prinsip hidangan sepinggan ini pengolahan dan penghidangannya sederhana, praktis, dan zat gizinya sudah lengkap atau mendekati lengkap lah ya. Contohnya nasi goreng ya. Kalau kalian beli nasi goreng di abang-abang itu kan ada sayurannya, acar, ada telur lah minimal ya. Atau kadang ada cuiran ayamnya, ada seafoodnya ya. Mie bihun. Mie bihun itu juga kalau kalian beli di abang-abang sama seperti nasi goreng tadi ya, ada campuran sayurannya, ada lauknya. Lalu ada nasi kebuli atau nasi minyak ya, biasanya disajikannya dengan daging, apakah daging kambing ataukah daging ayam. Lontong opor atau lontong sayur, disajikannya ada lontong, ayam, dan sayur-sayurannya ya. Itu kalau untuk hidangan sepinggan Indonesia ada juga seperti misalnya ketoprak, itu juga masuk hidangan sepinggan ya. Kalau hidangan sepinggan untuk makanan barat juga banyak ya, seperti misalnya lasanya, makaroni skutel, itu juga masuk hidangan sepinggan. Oke, itu saja penjelasan mengenai pola makan Indonesia dan pengolahan makanan sumber karbohidrat. Jika ada yang masih bingung mau ditanyakan, silakan. Nanti ditanyakan ketika diskusi via Zoom meeting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.